Wow, ini guys, Sudirman telah dihabisi oleh Polda Jabar dalam rangka untuk menghilangkan jejak kebobrokan institusi kepolisian. Tolong Pak Polri, Sudirman masih ada atau tidak? Kalau memang benar dihabisi oleh polisi, hapus polisi. Waduh, ini benar nggak guys ya? Berita seperti ini guys, lihat. Kita akan melihat ya komenan-komenan yang ada di dalam postingan ini guys. Tuh, Kang Deddy Mulyadi tolong cari kebenaran Sudirman. Cuman satu yang bisa mendengarkan atas hilangnya Sudirman. Lapor ke Pak Prabowo. Tuh ya, lihat. Oh, waduh, astagfirullahaladzim, ya Allah, hancurkanlah Astagfirullahaladzim ya guys. Tuh ya, kalian bisa melihat isi komentar-komentar yang ada di sini. Kita akan mencari nih ya kondisi Sudirman saat ini ya guys ya. Sosok Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon divonis seumur hidup, ternyata keterbelakangan mental. Salah satu terpidana kasus Vina Cirebon adalah Sudirman. Ia kini divonis seumur hidup. Namun ternyata, Sudirman memiliki keterbelakangan mental. Sudirman dihukum oleh hakim berdasarkan persidangan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 lalu. Dirinya ditangkap saat baru pulang dari rumah kakaknya. Sudirman baru pulang dari rumah kakaknya dan ditangkap saat hendak masuk ke gang rumahnya, kata Titin Prialianti, kuasa hukum Sudirman, Senin, 20 Mei 2024. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi dua warga, Dede dan Aep, yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Namun, Dede dan Aep tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, ujarnya. Adapun, Sudirman telah divonis seumur hidup dan kini sudah menjalani hukuman selama kurang lebih 8 tahun. Selama ditahan, Sudirman rupanya sempat muntah darah akibat dianiaya 5 terpidana lain. Sosok Sudirman, terpidana. Jadi Sudirman ini guys, berdasarkan informasinya dia memiliki keterbelakangan mental, bukan hanya dari saksi-saksi yang ada di sana, tapi menurut keluarganya pun seperti itu ya guys ya. Sudirman sampai hari ini belum. Kenapa nih? Karena kita cek di lapas, pihak lapas menyatakan dia dibon. Kemudian kalau kita konfirmasi sama para terpidana, ya dalam kutip dapat perlakuan khusus katanya. Khususnya seperti apa saya juga kurang tahu ya, karena saya belum ketemu, saya nggak berani menekai. Kalau untuk kuasa si Sudirman sudah diberikan atau belum? Belum, kita belum ketemu. Gimana kita mau bisa tanda tangan kuasa? Kita nggak, sampai hari ini belum bisa ketemu sama Sudirman. Padahal keluarganya, ibunya terutama, sudah wanti-wanti sama kami bahwa tolonglah saya pengen ketemu Sudirman gitu, karena dia udah lama nggak ketemu sejak dibon oleh Polda tanggal 21 Mei yang lalu. Itulah guys ungkapan dari pengacara yang pro ya terhadap 7 pidana kalau mereka itu bukan seorang pembunuh. Katanya Sudirman sudah lama tidak diketahui kondisinya, bahkan dari keluarganya pun ingin bertemu susah sekali dengan Sudirman. Apakah Sudirman masih dalam keadaan baik-baik saja ataukah Sudirman sudah mati? Waduh, kita nggak ada yang tahu guys ya. Berkas persidangan tahun 2016 itu nyata, Pak, nyata. Apa itu nyata? Sudirman memberikan keterangan, ya kan ini keterangan Sudirman kan gitu ya. Ini kita sebut satu nama Sudirman. Ada poin yang dibilang bahwa saya memberikan keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis. Ada itu nyata. Jadi kalau mohon maaf penyidik atau kepolisian mau bermain fair, kenapa tidak berangkat dari itu? Keterangan Sudirman itu dibuat Karena mengikuti yang ditulis di papan bukan tulis. di dalam persidangan dan ada di dalam berita acara pemeriksaan. Betul. Coba bayangkan. Itu yang sudah nyata ditulis ada tulisnya, bukan disebut begini, Tapi ditulis. benar kan? Bagi saya inilah contoh pengungkapan kasus yang terlalu mengandalkan pada mencari-cari keterangan, sehingga alat bukti kurang gitu ya, badan capek, penyidik frustrasi mas. Akhirnya dalam kondisi letih dan kondisi frustrasi apa? Memang rawan tergoda untuk main tangan. Terjadilah babu terhadap terperiksa. Ini saya bicara dalam situasi interogasi secara umum. Sehingga apa yang kemudian dimasukkan ke dalam BAP, alih-alih keterangan berdasarkan kenyataan, tapi berdasarkan keinginan dari pihak pemeriksa, si interrogatornya. Dan diakui secara tidak langsung oleh Kapolri, testimoni tadi itu, bahwa kerja saintifik tahun 2016 itu kurang. Sehingga kalau Mas BW bertanya, ada kira-kira bukti baru yang akan bisa memutar
nasib misalnya para terpidana. Ya, menurut saya sumber kerja-kerja saintifik itulah yang sangat potensial untuk menjadi novum. Saya sebut lah ya, saya sebut. Selama ini saya mempersoalkan tadi validitas keterangan para saksi, validitas keterangan para tersangka, itu yang menurut saya sangat buruk. Oke. Alhasil cari bukti saintifik. Yang persoalannya banyak tidak dibuka. CCTV tidak dibuka. Hasil otopsi memunculkan pertanyaan. Kemudian juga ada sperma tapi tidak diuji DNA. Terus satu lagi nih Mas, Kang Muhtar. Ini satu bukti baru yang menurut saya sangat penting tapi belum pernah diperbincangkan di sana. Apa itu? Saya penasaran. Apa sih isi komunikasi para pihak itu pada malam jahanam tersebut? Itulah guys penjelasan dari para ahli mengenai kronologi yang terjadi kejanggalan di kasus Vina Cirebon yang susah terungkap ini. Kamu kenal Sudirman? Kenal Pak, Siapa Sudirman itu? adiknya si Bebet. Kenapa Sudirman sejahat itu menjerumuskan kalian semua? Jadi dia orangnya, Hah? soalnya kan masih anak-anaknya begitu kurang apa, sama masyarakat tuh tidak terlalu dekat berbawa. Iya, bahasanya disebutnya idiot. semacam itu ya, kayak itu. Tapi keterangannya si Sudirman itu menyudutkan Saka. Apa tuh kira-kira menurut kamu? Ya tidak, karena dia katanya Disiksa. itu disiksa. Oh, Dalam tekanan berarti ya. dalam tekanan. Iya, sampai saya juga nanya Saka waktu itu, Iya. apakah kamu benar? Enggak. Kok bisa? Jadi kamu udah mengkonfirmasi itu juga ke Sudirman? Udah. Waktu kapan ketemu Sudirman? Ya waktu jenguk-jenguk sih Mas. Jawabannya gimana? Ya seperti itu. Dan inilah guys penjelasan dari keluarga Sudirman menyangkut tentang pribadi sosok dari karakter Sudirman. Ya, kita akan mendengar ulasan mengenai perilaku dari Sudirman ini guys. Oh, jadi Sudirman bisa gini. Ya Pak, nanti ya gini. Iya. Besok lagi, ya Bu, gini. Besok lagi, ya gini. Jadi setiap beda orang itu beda pendapat. Iya. Gitu Pak. Jadi gampang dipengaruhi sih Pak. Kalau begitu kan susah mempertanggungjawabkan BAP-nya. Ya kan susah. Nanti kalau dia kan sama hakim, kamu gini, ya. Tanya sama jaksa, kamu gini, iya. Nanti kalau ditanya sama pengacara, iya lagi. Kalau yang begitu ya. Iya. Cuman bahayanya adalah kalau peradilannya itu artinya peradilannya tidak membuka ruang yang terbuka bagi semuanya, ya bisa digiring. Pandangan saya. Itulah guys penjelasan dari keluarga beserta Kang Deddy Mulyadi tentang mengenai sosok dari karakter seorang Sudirman yang mudah sangat untuk dipengaruhi dan berbicaranya itu beda-beda kepada tiap orang. Dan itulah kesaksian-kesaksian dari orang yang terdekat dengan Sudirman mengenai karakter dari seorang Sudirman tersebut guys. Oke guys, mungkin videonya cukup sekian. Mudah-mudahan video kali ini bisa berguna bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit dari Oke Guys TV dan ciao.